Timnas U20 dibubarkan. Ini pesan Jokowi usai Indonesia batal tuan rumah Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Kekecewaan pun masih menyelimuti pecinta sepak bola tanah air yang mengungkapkan kesedihan di banyak laman media sosial. Tak terkecuali PSSI dan Presiden Jokowi yang sama-sama menyampaikan kesedihan atas batalnya Piala Dunia U20 dilaksanakan di Indonesia. Terbaru, skuad tim nasional U20 Indonesia yang rencananya dipersiapkan bertanding di Piala Dunia U20 2023 telah dibubarkan. Kepastian itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 April 2023. Bahkan, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Erick Thohir turut serta dalam agenda pembubaran skuad Timnas U20 Indonesia di Stadion GBK. Dalam kesempatan itu, Sintayong mengatakan bahwa Presiden Jokowi suka menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Setelah ini akan dibubarkan ya pemain yang mempersiapkan Piala Dunia U20 kemarin, tutur Sintayong di Stadion GBK. Dan Pak Presiden tadi bicara selalu menonton pertandingan-pertandingan Timnas dan melihat perkembangan yang baik. Jelas dia. Sintayong mengatakan bahwa Jokowi sangat kecewa karena Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Oleh karena itu, tadi sangat disayangkan karena Piala Dunia tidak bisa bergulir dan tidak bisa ikut, kata Sintayong. Sementara itu, Jokowi sengaja datang ke latihan terakhir Timnas U20 Indonesia untuk memberikan semangat kepada skuad Garuda Nusantara. Pasalnya, Jokowi memahami kekecewaan yang menyelimuti para pemain Timnas U20 Indonesia usai Piala Dunia U20 batal bergulir di tanah air. Ia pun menitipkan pesan kepada seluruh pemain Timnas U20 Indonesia untuk tetap tegar menghadapi keputusan FIFA. FIFA memang secara resmi telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sore hari ini saya hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada Timnas U20 Indonesia, tutur Jokowi. Jokowi pun mempunyai harapan besar agar Timnas Indonesia dapat meningkatkan kemampuan di masa depan. Ia menuturkan bahwa cara terbaik untuk mencapai keinginan itu adalah membangun Timnas Indonesia secara berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus dan berkepanjangan, ucap dia. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah timnas yang betul-betul siap, ujar sosok berumur 61 tahun tersebut. Piala Dunia U20 cabut status tuan rumah Indonesia. Keputusan FIFA dikritik media Spanyol. FIFA membuat keputusan besar dengan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan ini dibuat hanya 2 bulan menjelang turnamen dimulai. Rabu 29 Maret 2023, FIFA melalui situs resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA mengambil perubahan tersebut dengan mempertimbangkan situasi terkini di Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir sebetulnya sudah menemui FIFA di Doha, Qatar guna mengupayakan agar Piala Dunia U20 2023 tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Menyusul pertemuan hari ini, 29 Maret 2023, antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bunyi pernyataan FIFA. Wajar
Langkah FIFA pun dikritik dan dipertanyakan oleh salah satu media besar Spanyol AS. Masih dalam rilis tersebut, FIFA secara tersurat menjelaskan alasan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Karena keadaan saat ini, FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintah Presiden Jokowi dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden Thohir. Terkait hal ini, AS kemudian membuat sebuah artikel yang berjudul "Mengapa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023?" Dalam narasinya, AS merujuk pada pernyataan FIFA yang membuat mereka bertanya-tanya. Pertanyaan FIFA tersebut ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keadaan saat ini? Mengapa bisa ada potensi sanksi? Apa yang terjadi dalam pertemuan antara Infantino dan Thohir? AS lantas berasumsi bahwa penolakan ini merupakan buntut dari serangan protes terkait keikutsertaan Israel sejak Maret. Sebelumnya pada bulan Maret, pengunjuk rasa memadati jalan di Jakarta, mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina dan menyatakan pandangan mereka bahwa Israel tidak boleh berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Wayan Koster, Gubernur Bali, salah satu provinsi paling terkenal di Indonesia, juga mengirim surat kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga di mana dia meminta mereka untuk melarang tim Israel bertanding di Bali. Indonesia versus Burundi 2-2. Sintayong puji mental Jordi Amat CS. Timnas Indonesia menunjukkan mental kuat saat menang imbang Burundi 2-2. Dari skala 1-2, Garuda berhasil menyamakan skor 2-2 pada detik-detik akhir laga. Garuda menjamu Burundi pada laga uji coba kedua di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Selasa 28 Maret 2023. Tuan rumah sempat unggul 1-0 lewat gol Witan Sulaiman pada menit ke-61. Tapi, gol Burundi berhasil membalas 2 gol lewat gol Saido Berahino pada menit 80 dan Abedi Birigimana pada akhir menit normal. Beruntung Jordi Amat berhasil menjadi penyelamat dengan mencetak gol sundulan pada akhir laga. Timnas Indonesia pun terhindar dari kekalahan dengan mengakhiri laga 2-2. Untuk hari ini para pemain bekerja keras secara keseluruhan. Banyak pemain berpuasa sehingga terlihat capek juga. Seharusnya kami bisa main lebih baik, tetapi kami tidak bisa melakukannya, kata pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat memberikan keterangan seusai laga. Namun secara mental kami sudah baik. Sampai akhir tidak menyerah. Saya apresiasi pemain untuk kekuatan mental mereka ini, ujarnya menambahkan. Hasil imbang ini bisa dibilang penurunan buat Timnas Indonesia. Sebab pada pertemuan pertama, Garuda sanggup memenangi laga dengan skor 3-1. Meski begitu, Sintayong mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih anak-anak asuhnya. Ia melihat timnya memberi harapan untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Jadi selama 2 laga ini, saya menemukan beberapa hal positif. Sedikit lagi saja soal mental. Pasti bisa jadi tim level Asia, tidak cuma ASEAN, ucap Sintayong. Isu pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sedang ramai dibicarakan.
Baru-baru ini status Indonesia sebagai tuan rumah terancam karena konflik politik dalam keolahragaan. Kasus ini pun memicu berbagai reaksi dari berbagai sudut pandang. Bahkan, para Garuda muda dari skuad timnas Indonesia U20 pun mulai bermunculan di media sosial untuk menyuarakan keresahan mereka. Terbaru, penyerang timnas Indonesia U20 Hoki Caraka mencurahkan hatinya di akun Instagramnya. Dia merasa mimpi para pemain muda Indonesia akan sirna begitu saja karena masalah politik. Untuk meredam rumor Piala Dunia U20 2023 tidak jadi digelar, Presiden Jokowi telah bersikap dan meminta Ketua PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA. Secara resmi masih belum ada keputusan terkait Piala Dunia U20 2023. Ujar Sintayong setelah memimpin timnas Indonesia kontra timnas Burundi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selasa 28 Maret 2023.